Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu berkenan yang tergabung di dalam channel kelas pengajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam tatap muka untuk pertemuan ketiga di tanggal 19 Juni 2025. Salawat dan beriring salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atas lindungan dan karunia-Nya kita selaku umatnya tetap konsisten dan komitmen dalam menjalankan segala bentuk syariat dan ajarannya yang senantiasa membawa kita dari zaman yang gelap untuk melangkah dan menuju kepada zaman yang terang. Oke, Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya akan coba melanjutkan pembahasan materi kita yang sempat artinya tertunda ya di pertemuan pertama, tepatnya di tanggal 17, dikarenakan ada kondisi waktu ya di situ yang artinya kita terjeda waktunya, dan alhamdulillah saya di sini akan memberikan rekaman ya, rekaman pada Bapak Ibu guru hebat terutama yang ada di kelas pengajar untuk menyimak ya pembahasan materi yang waktu itu sempat terjeda ya, di tanggal 17. Waktu di tanggal 17 saya sudah mengupas tuntas ya mengenai esensi yang dimaksud dengan pendekatan deep learning. Perlu kita ketahui bahwa deep learning ini merupakan bukan kurikulum ya. Deep learning ini merupakan bukan kurikulum ya deep learning. Tapi deep learning itu merupakan bagian dari pendekatan, bukan kurikulum baru. Tapi deep learning ini merupakan bagian pendekatan baru bagi kita ya, sebagai guru ataupun sebagai dosen ataupun sebagai praktisi pendidikan untuk bisa menelisik secara lebih luas ya, tentang kurikulum merdeka itu seperti apa dan bagaimana gitu. Di sini dalam fokus utama dalam pendekatan deep learning itu kita tidak hanya sekedar membahas tentang apa itu yang dimaksud ya. Sekali lagi kita tidak hanya sekedar membahas apa itu yang dimaksud dengan teknologi ya, dengan AI. Walaupun sekarang ini kan teknologi ini sudah berada di posisi garda terdepan ya, sebagai bisa dikatakan juga sebagai kiblat ya, untuk seluruh umat manusia gitu kan, dianggap ya, mereka persepsikan bahwa teknologi itu adalah kiblat. Walaupun memang sudah saya ulas ya di pertemuan waktu di tanggal 17 bahwasannya teknologi yang tidak didasari oleh kemampuan mendalam, oleh daya pikir dan daya kritis yang daya kritis dan daya pikir yang maksimal itu bisa tidak akan memberikan sebuah penerapan yang efektif tentunya di sini Bapak Ibu guru hebat ya. Makanya perlu kita ketahui bahwa dalam pendekatan deep learning ini kita juga belajar dan mengkaji tentang apa itu yang dimaksud dengan pengetahuan, di mana secara hierarkis pengetahuan itu terbagi menjadi tiga aspek. Di situ ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai. Pengetahuan esensial, nah di sini hal yang paling bisa kita jadikan sebagai aspek yang fundamental. Kalau kita bicara tentang pengetahuan esensial, berarti di sini konteksnya kita berbicara tentang kapasitas kemampuan, terutama yang bersinggungan dengan kelompok mata pelajaran yang
bisa dikatakan memiliki karakteristik adaptif, ya. Contohnya seperti bahasa Indonesia, ya, kemudian pengetahuan tentang keterampilan bahasa, ya, komunikasi. Karena pengetahuan esensial ini lebih lebih ini ya lebih lebih bersinggungan dengan keterkaitannya di dalam aktivitas keseharian, terutama lokus kajiannya lebih kepada kemampuan dan keterampilan dalam berdialog, ya, dan mengenal yang namanya simbol-simbol bahasa. Jadi itu yang dinamakan dengan pengetahuan esensial. Ya, itu tingkatan yang pertama nih Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua ada yang dinamakan dengan pengetahuan aplikatif. Pengetahuan aplikatif ini merupakan bentuk pengetahuan yang mana fokus kajiannya itu lebih kepada penerapan konsep dan teori. Nah, makanya di pertemuan 17, di pertemuan di tanggal 17 maksud saya ralat ya. Di situ saya pernah menyampaikan materi tentang bagaimana contoh dari pembelajaran mendalam khususnya di mapel matematika. Nah, di sini pengetahuan aplikatif ini kalau kita sangkut pautkan dengan pembelajaran matematika, ya jelas ya, matematika yang dikemas di sini lebih lebih simpel, lebih ringan, tidak abstrak tapi konkret. Contoh, misalkan di sini kita belajar tentang yang namanya perkalian. Perkalian itu kan identik ya, selalu kita berikan kepada anak-anak kita, ya, kepada murid-murid kita, kepada peserta didik kita, itu lebih bersifat menghafal. Padahal pembelajaran tingkatan untuk pengetahuan aplikatif ini kita tidak hanya sekedar berbicara tentang konteks hafalan, tapi di mana di situ kita berbicara tentang satu, apa itu yang dinamakan dengan kemampuan dalam memahami sebuah konsep. Dua, kita mempelajari bagaimana kemampuan untuk menerapkan sebuah konsep. Memahami sebuah konsep. Contoh, misalkan waktu di tanggal 17 saya sudah kasih sampel ya. Dan kala kita mengajarkan perkalian kepada anak itu dengan cara yang tidak simpel. Tapi kalau misalkan kita menggunakan tingkatan pengetahuan aplikatif, sebetulnya caranya mudah Bapak Ibu. Contoh, misalkan di sini kita rentet dulu dari urutan perkalian yang pertama. Misalkan 1 kali 3, 3. Sekarang 3 kali 2 itu kenapa bisa 6 Bapak Ibu? Kalau misalkan 1 kali 3, 3, ya, 3 kali 2 bisa 6. Nah berarti hasil dari perkalian yang pertama, ya, 1 kali 3, 3, itu tinggal dijumlahkan dengan kelipatannya Bapak Ibu hebat. Hasil dari perkalian pertama yang berjumlah 3, yaitu dijumlahkan dengan kelipatan yang ada di perkalian 3. Nah sehingga di situ, nah kita akan memahami dengan mudah ya penerapan aplikatif matematika itu seperti apa. Oh ternyata hanya tinggal menjumlahkan antara hasil awal dengan kelipatan, hasil awal dengan kelipatan. Nah di situ nanti akan muncul berapa hasil sebenarnya gitu kan dalam perkalian tersebut. Nah itu ya, misalkan dalam mapel bahasa nih, terutama dalam konteks mapel bahasa, kita boleh mengajarkan dan membimbing anak-anak kita untuk belajar tentang puisi, majas, gitu kan dan lain sebagainya. Kemudian kalimat aktif, kalimat pasif, ya, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, itu kan merupakan bagian dari lingkup materi. Nah, tapi di samping itu kita juga harus bisa memahami, ya, kita juga harus memberikan backingan ya, terhadap pemikiran anak-anak sehingga mereka tidak hanya sekedar paham dalam membuat kalimat, paham dalam membuat gaya bahasa, tapi mampu menerapkan gaya bahasa itu dalam metode pendekatan secara aplikatif. Contohnya bagaimana? Ya, coba ketika mereka sudah memahami jenis-jenis dari gaya bahasa, coba kita bimbing dan kita arahkan mereka untuk membuat yang namanya puisi atau membuat yang namanya karya dari basic, dari kemampuan, dari skill mereka. Ketika mereka sudah menguasai yang namanya disiplin ilmu yang berkaitan dengan gaya bahasa atau majas, subdisiplin ilmu tentang majas. Contoh seperti itu. Nah itu aplikatif ya. Jadi kalau esensial itu lebih kepada analisis atau retorik, kalau aplikatif itu lebih kepada penerapan, kalau pengetahuan nilai itu lebih kepada penghayatan.
Ya, misalkan contoh matematika, ya. Kita sudah paham nih pemahaman esensialnya kita sudah paham. Oh ternyata perkalian itu ya, sifatnya adalah menjumlahkan. Ini kita kita apa bicara tentang esensial dulu ya. Perkalian itu sifatnya adalah menjumlahkan, misalkan antara hasil awal dengan pelipatan. Sedangkan kalau kita aplikatifkan, nah ketika kita mendapatkan hasil awal, ketika kita mendapatkan hasil akhir, berarti kriterianya di sini kita harus menjumlahkan antara hasil awal dengan pelipatan. Itu aplikatif. Kalau penilaiannya, oh berarti bisa tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Misalkan contoh dengan kita membuat jurnal, kita membuat buku besar, kita membuat yang namanya laporan apa data keuangan visual base itu ya itu pengetahuannya karena pengetahuan nilai ini lebih kepada konsep penerapan dan mapel bahasa pun sama ya di sini apa yang kita dapat dari mata pelajaran bahasa di kemampuan esensial kita belajar tentang tata bahasa itu seperti apa wacana itu bagaimana empat keterampilan bahasa itu seperti apa karena pengetahuan esensial tatarannya hanya memahami pengetahuan aplikatif setelah kita memahami baru kita mempraktikkan bagaimana cara menulis sebuah laporan, bagaimana cara menulis sebuah proposal dengan bahasa kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, pengetahuan nilai, bagaimana dari kemampuan aplikatif itu kita kembangkan menjadi komunikasi massa, menjadi komunikasi publik. Nah, bagaimana nih kita bisa memposisikan diri kita ketika kita sudah mengetahui secara esensial ya, bahasa itu seperti apa, penerapannya itu bagaimana, lalu penghayatannya itu bagaimana gitu kan. Nah, penghayatannya berarti kita di dalam satu pola interaksi sosial ya dari kita berbicara dengan orang lain itu harus seperti apa. Kemudian cara menghindari yang namanya konflik internal, konflik horizontal, ya. Kemudian cara yang ampuh untuk membuat sebuah komunikasi negosiator. Nah, di situ kita pelajari dalam tahapan pengetahuan nilai di situ. Ya. Jadi ini yang perlu harus kita pahami mengenai jenis-jenis pengetahuan. Oke. Nah, lalu di sini bagaimana kita mengaplikasikan proses pembelajaran? Tentunya dengan cara ayo ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan ya, atau mengambil sebuah informasi itu ayo kita kembangkan menjadi sebuah konsep dan ketika kita kembangkan menjadi sebuah konsep nah itu ayo kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari misalkan contoh tadi ya kita ambil contohnya misalkan dalam pembelajaran bahasa secara teori kita mengenal bahwa bahasa itu terdiri dari kumpulan kata kemudian dari kumpulan bahasa itu membentuk paragraf dari membentuk paragraf itu nantinya membentuk kalimat ya kan di sini kan kita bisa belajar itu dari mulai pengetahuan esensial dari mulai pengetahuan aplikatif sampai pada pengetahuan nilai. Nah, kalau misalkan artinya di pengetahuan esensial aja anak nggak bisa untuk menyerap apa informasi yang kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran, nah berarti untuk merangkak ke tataran pengetahuan aplikatif di situ kan berarti harus ya, si anak itu harus sudah punya bekal konsep esensialnya seperti apa. Nah, ketika bicara tentang pengetahuan nilai, kalau misalkan dia tidak bisa tidak dia gagal di esensial, dia gagal di pemahaman, dia gagal di penerapan, otomatis dia gagal di dalam tindakan. Karena dari pengembangan esensialnya pun dia nggak dapat. Nah, kecuali beda dengan kelompok mata pelajaran yang lebih tendensius atau yang lebih cenderung bersifat kinestetik. Katakanlah seperti PJOK. Walaupun memang dalam proses belajar itu kan tahapannya harus ada pengetahuan esensial dulu. Tapi kalau misalkan PJOK itu kan basis demand atau basis pengetahuannya itu lebih kepada kemampuan aplikatif. Ada pengetahuan nilainya, ada yaitu tentang bagaimana agar menjaga yang namanya tubuh menjadi bugar, tubuh menjadi sehat. Gitu kan. Ada juga ya karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Itu merupakan sebuah prinsip fundamental yang selalu artinya dijadikan sebagai fondasi ya, terutama dalam pembelajaran.
Nah, kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar siswa ini sangat penting Bapak Ibu guru hebat. Waktu di pertemuan pertama di tanggal 17, saya sempat menyinggung bahwa ketika kita mampu menyentuh, ya, ketika kita mampu menyentuh hati atau spiritual yang dimiliki oleh anak-anak kita atau peserta didik kita, secara tidak langsung di situ kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang arti untuk mengenal diri. Arti untuk mengenal diri itu nggak usah jauh-jauh kita lakukan retret. Kalau misalkan di sini kita bicara pada tahap pertama. Tapi di tahap kedua, bagaimana pendidikan refleksi ini sangat harus kita terapkan ya dalam rangka untuk pembentukan karakter jati diri berdasarkan fundamental mereka dalam berpikir. Contohnya misalkan meningkatkan motivasi intrinsik, ya kita gugah dulu kemampuan mereka untuk bisa senang dalam mata pelajaran tersebut. Ketika mereka sudah bisa senang dengan pelajaran itu, berarti pengalaman belajar itu bisa mereka dapat. Lalu kerangka pembelajaran panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran. Yang paling penting di sini adalah kemitraan dalam pembelajaran. Ada pemanfaatan teknologi dan lingkungan pembelajaran, ya. Nah, di sini kita harus memiliki pola berpikir tingkat tinggi ya, dan kolaborasi. Pemanfaatan teknologinya itu bagaimana Bapak Ibu guru hebat. Pemanfaatan teknologi di sini berarti kita berbicara tentang bagaimana tools-tools AI itu bisa kita jadikan sebagai salah satu media, ya, sebagai salah satu media alternatif untuk apa? Untuk menyusun yang namanya desain pembelajaran. Ya, itu Bapak Ibu guru hebat yang perlu harus kita pahami. Kemudian lingkungan pembelajarannya untuk dimensi kelulusan, karena dalam pendekatan deep learning ini ya, kalau di pendekatan terdahulu ya, waktu sebelum adanya deep learning kita kan menggunakan yang namanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 ya, 6 profil pelajar Pancasila. Beda dengan deep learning. Kalau deep learning ini yang paling penting itu adalah bagaimana ketika teknologi itu menjadi bagian dari proses pengembangan diri siswa. Nah, makanya ini sangat diperlukan dalam desain pembelajaran di situ Bapak Ibu. Gerakan 7 kebiasaan anak hebat. Nah, di sini ada bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat, dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ya, nah, ini yang memang harus perlu kita pahami Bapak Ibu. Sebagai anak, untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045, coba kita terapkan 8 kebiasaan ini. Insya Allah kalau misalkan 8 ke siapa ini mohon saya ralat, 8 kebiasaan ini kita terapkan, insya Allah artinya ya, untuk anak Indonesia itu pasti akan lebih sehat lagi. Nah, kemudian kajian teori, di sini ada solo taksonomi ya, ada prastruktural dan unistruktural. Di sini dikembangkan juga atau disampaikan juga oleh Solo ya, dalam structure of observed learning outcome. Apa yang dimaksud dengan teori Solo ini Bapak Ibu guru hebat ya, yang kita ambil dari Anderson. Nah, teori Anderson ini merupakan inovasi dari Bloom. Dalam teori Bloom, kita akan mengenal ada 3 tingkatan nih, Bapak Ibu guru hebat ya. Yang pertama itu ada kognitif, ada psikomotorik, dan juga ada yang namanya afektif. Berarti ada 3 tingkatan kan dalam teori Bloom. Lalu dalam 3 tingkatan tersebut ada beberapa hal yang memang perlu harus kita garis bawahi di sini Bapak Ibu. Apa yang gagal dari Bloom itu ya, ternyata Bloom ini menyamaratakan kemampuan anak. Kenapa saya katakan teori Bloom ini dibilang gagal Bapak Ibu guru? Nah, misalkan kita ambil contoh ya. Logikanya gini, ketika kita sedang mengajar dalam satu kelas, nggak bisa, artinya ketika kita melihat satu anak dengan gaya belajar ini berarti kita menyamaratakan. Misalkan dari 36 siswa, ada 3 orang dari 36 itu dengan gaya belajar yang sama. Berarti kalau misalkan artinya sisanya ya, dari 36 itu misalkan representasinya kita ambil 3, berarti yang lainnya itu menyamaratakan Bapak Ibu guru. Nah, ini yang perlu harus dipahami oleh kita ya, bahwa dalam teori Bloom ini ada beberapa hal yang memang perlu harus kita benahi, perlu harus kita perbaiki. Nah, makanya ini di tahun 2001 ya, ini
diklasifikasikan lagi oleh Anderson bahwasannya untuk melakukan yang namanya asesmen, ya, asesmen diagnosis awal atau menganalisis sejauh mana perkembangan awal kemampuan peserta didik dari fase transisi. Misalkan kalau di kurikulum Merdeka kan kita mengenal yang namanya pendekatan antar fase. Ada fase A, B, dan C. Ya, C itu kan kelas 6 tuh. Ketika mereka sudah masuk ke fase D, ya, fase D itu kan transisi atau peralihan dari tingkatan mereka kelas 6 ke kelas 7. Di situ kadangkala kan kemampuan mereka, pemahaman mereka itu masih random ya. Nah, sehingga Anderson di sini tidak seperti Bloom. Ya, kalau Bloom itu kan menyamaratakan gitu kan. Setiap anak itu harus punya kemampuan yang sama. Tapi kalau Anderson ini membagi menjadi 5. Ada prastruktural, unistruktural, dan multistruktural, relasional, dan berpikir abstrak. Prastruktural berarti tidak memahami materi. Nah, bagaimana unistruktural memahami satu aspek, multistruktural memahami beberapa aspek tanpa menghubungkan. Relasional berarti menghubungkan berbagai aspek secara kohesif. Kelima, berpikir abstrak yang mendalam. Nah, ini ada 5 hal ini nih ya, yang perlu harus kita pahami. Bagaimana cara menangani siswa yang memiliki kemampuan prastruktural, tidak memahami materi. Ya berarti kan di sini kalau misalkan siswa itu berada pada kendala atau hambatan dalam ranah prastruktural, berarti apa yang perlu harus kita tingkatkan Bapak Ibu? Apakah kita harus meningkatkan pengetahuan esensialnya? Apakah kita harus meningkatkan pengetahuan aplikatifnya? Atau kita harus meningkatkan pengetahuan nilainya Bapak Ibu guru? Jadi kan itu ya yang perlu harus kita bahas di sini dalam Structure of Observer Learning Outcomes yang disampaikan oleh Solo Big Collins pada tahun 1982 dan diterjemahkan kembali di tahun 2001 oleh Anderson dalam Solo Taxonomy. Nah, itu bagaimana? Karena Anderson ini kan dia tidak memukul rata ya, tidak mengambil dari jumlah populasi dari jumlah variabel tertentu untuk dia tafsirkan bahwasannya variabel yang lain itu punya gaya belajar yang sama. Nah, ini yang membedakan antara Anderson dengan Bloom ya. Nah, sehingga ketika Anderson membagi kemampuan berpikir peserta didik itu menjadi 5 tingkatan. Nah, disitulah makanya cikal bakal yang munculnya karakteristik pembelajaran. Ada yang dinamakan dengan gaya belajar secara visual, ada yang dinamakan dengan gaya belajar secara auditori, ada yang dinamakan dengan gaya belajar secara kinestetik. Prastruktural ini kan berarti artinya dia lemah di esensial. Berarti kalau misalkan dia lemah di esensial, tidak menutup kemungkinan ketika dia mahir di motorik. Ya, jadi motoriknya dia main. Nah, kebanyakan peserta didik yang berada pada level prastruktural, nah berarti kemampuan motoriknya ini yang perlu harus betul-betul kita tempa, Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, ditempanya seperti apa? Nah, misalkan di situ kita berikan sebuah kayak semacam matras. Nah, kemudian kita minta dia untuk masuk ke dalam matras tersebut, lalu kita himpit ya, badannya itu dengan matras itu. Nah, bagaimana tuh caranya dia untuk keluar dari himpitan matras tersebut? Ya, nah ini sebuah penelitian atau sebuah kajian sederhana bagaimana kita untuk menjawab ya peserta didik kita atau anak-anak kita yang katakanlah memiliki kemampuan prastruktural. Nah, jadi ini ya yang sebetulnya nggak harus diaplikasikan, ini hanya bagian dari referensi saja Bapak Ibu hebat ya. Kemudian unistruktural berarti hanya memahami satu aspek. Nah, kemudian multistruktural berarti dia memahami beberapa aspek tanpa menghubungkan. Relasional berarti menghubungkan berbagai aspek sebagai bagian dari kohesif yang bersifat abstrak. Nah, ini kadang tingkatan yang kelima ini Bapak Ibu guru hebat yang memang artinya perlu harus kita kembangkan karena kemampuan mendalam itu berarti kalau misalkan kita gagal di konsep, nah ini bahaya ya. Ini kenapa bisa saya katakan bahaya? Nah, berarti kita gagal di pemahaman. Kenapa sekarang ini risetnya banyak anak-anak kita ya yang artinya mereka secara kemampuan basic ya itu mereka nggak punya
bukan nggak punya paradigma ya, tapi kurang gitu kan kemampuan basicnya. Sebetulnya bukan mereka nggak punya paradigma, bukan. Tapi karena mereka tidak memahami pada fase prastruktural. Sehingga apa yang terjadi ketika mau merunut ya ke tingkatan yang kelima, mereka harus melewati dulu nih tingkatan yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi ini kan tidak memaksakan ya, beda dengan Bloom, yang mana kalau misalkan Bloom ini jadi lebih mengkotak-kotakan. Oh ini yang misalkan kemampuannya sintesis, oh ini yang kemampuannya misalkan teoritis, oh ini kemampuannya yang artinya aplikatif, oh ini kemampuannya yang naturalis. Nah, itu kan kita kita memang kemampuan orang itu memang berbeda-beda kemampuan anak-anak itu ya. Nah, tapi nggak bisa artinya kita kotak-kotakan dalam beberapa aspek. Tapi dari warna kemampuan mereka, warna gaya belajar mereka itu merupakan bagian dari ciri khas atau karakteristik mereka dalam belajar ya. Jadi bukan sesuatu yang memang harus kita kotak-kotakan. Karena dalam proses pembelajaran itu kan harus hierarki. Ya dari tahap mereka belum tahu, tahap mereka tahu, tahap mereka memahami, tahap mereka memperagakan, dan tahap mereka menghayati. Gitu kan. Nah, tingkatannya seperti itu. Makanya dalam deep learning itu ada yang dinamakan dengan olah pikir, ya. Ada yang dinamakan dengan olah rasa, ya. Ada yang dinamakan dengan olah hati, dan ada yang dinamakan dengan olahraga. Ya, berarti kan ada 4 tuh, ya. Nah, ini yang memang harus perlu kita pahami. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan dengan infografis. Infografis dalam pendidikan bermutu adalah the solo of economic ya. Nah, ini bagaimana ini yang harus perlu kita pahami Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu coba kita biasakan dari mulai hal-hal yang terkecil dulu ya. Dari mulai hal-hal yang umum sampai ke hal-hal yang khusus sampai kepada penerapan. Nah, ini yang perlu harus kita pahami Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, lalu di sini kita yang terakhir kembali kepada infografis ya, taksonomi belajar dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga tentang taksonomi Solo, ada pengalaman belajar, kemudian ada refleksi, aplikasi, dan memahami. Ya, nah jadi ini tingkatannya Bapak Ibu guru hebat. Pengalaman belajar itu akan terbentuk ketika artinya di sini ada proses pengaplikasian dan ketika kita sudah memahami. Setelah kita memahami dari proses aplikasi, berarti di sini ada penerapannya Bapak Ibu. Dan penerapan itu yang dinamakan dengan pendidikan nilai. Ya. Kita akhirnya masuk kepada kesimpulan, deep learning adalah bagian dari pendekatan, ya, pendekatan pembelajaran yang dimana di dalamnya kita tidak hanya sekedar memuat tentang metode hafalan saja, tapi yang lebih kita utamakan ya merupakan aspek bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan kita dari pemahaman konsep dasar sampai kepada pemahaman yang lebih dalam. Pentingnya inovasi yang berkelanjutan dan pendekatan etis itu merupakan bagian dari karakteristik yang harus kita pahami, terutama untuk pendekatan deep learning sendiri. Ya. Untuk itu perlu kita pahami juga ya ke depannya bahwa tanggung jawab ya masa depan anak-anak kita dalam rangka untuk ini ya bonus demografi ya, merasakan bonus demografi di tahun 2045. Nah, itulah yang menjadi apa? Tahap prastruktural ya. Nah, tahap prastruktural tahap awal ketika kita menuju ke arah yang lebih maksimal dan ke arah yang lebih profesional ya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Eka ya selaku moderator dalam pelaksanaan kegiatan di tanggal 17 sampai mendampingi kita di tanggal 19. Terima kasih juga kepada kelas pengajar yang ingin meluangkan waktunya untuk berkolaborasi dengan saya. Semoga teman-teman, rekan-rekan guru yang luar biasa senantiasa bisa mendapatkan ilmu baru ya dan wawasan-wawasan baru terutama tentang pendekatan deep learning. Terima kasih, tetap semangat buat kita semua, tetap sehat, dan selalu peduli akan perkembangan anak-anak kita dalam menyongsong Indonesia yang sehat, Indonesia yang kuat, ya, dan stabil dalam kemampuan dan konsep dasar untuk menyongsong pembangunan yang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.